Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengingatkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya Nabi yang Allah berikan keistimewaan berupa makarimul akhlak, penyempurna daripada akhlak-akhlak yang ada, sehingga kita selaku umatnya diminta untuk mengikuti jejaknya, yaitu memberikan adab-adab yang baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustaz, para kiai yang ada di desa Pelumutan, yang kami hormati, yang kami muliakan juga daripada unsur takmir masjid, musala, masjid atau musala? Masjid ini, karena mungkin kalau di luar sana masih minder untuk mengatasnamakan masjid, ya, mereka menganggapnya musola gitu. Karena mungkin lingkupnya lebih kecil atau mungkin sama, tapi tidak digunakan untuk Jumatan, mereka menganggapnya ini musola. Tapi disepakati Masjid Nurul Salam. Takmir daripada Masjid Nurul Salam yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sambil sami sarapan buat ya? Mungkin sarapan sarang ya? Sambil sarapan Sarapan karpet. Kita bersyukur sekali kepada Allah karena pada pagi hari ini yang mungkin hawanya tidak seperti biasa, lebih dingin begitu nih. Syahdu. Saya biasanya perjalanan jam 6 itu sudah kelihatan sunrise-nya. Ya, biasanya mereka belum akhir-akhir ini, tapi tadi pagi saya datang ke sini kok ternyata kabut semuanya. Itu menandakan memang dingin banget. Nah, kemarin saya ketemu sama orang Batur. Orang Batur itu mana? Iya. Orang di sana katanya hawanya 3 derajat. 3 derajat, ada yang sampai minus 3 derajat. Ya kayak ajemnya harus pundi lah gitu. Kalau saya kemarin ngecek di Purbalingga 20 derajat. Kita 20 derajat, padahal di sana kita minus 3 derajat, bahkan minus 3 derajat. Nah, sholat ini harus pundi. Nah, saya beberapa hari lalu ke Pratin. Ya, sekarang jam 7 ke sana, ya biasa sekali-kali refreshing lah begitu. Karena liburan 3 pekan boleh membeli pundi, dituntut sama istri sama anak, ayo jalan-jalan begitu. Ya sudahlah, ayo jalan-jalan kemana? Pratin Maman Sarwana Niko. Akhirnya pas di perjalanan, ademnya bukan nemu, ada pisan pokoknya. Ketika di sana angin malah. Jadi memang nggak kelihatan matahari sama sekali, serengnya ini nggak kelihatan. Itu menandakan dinginnya luar biasa. Nah, saya terbayang bagaimana kondisi saudara kita di Palestina. Kenapa itu? Di sana itu musimnya bukan hanya musim dingin saja, tapi musim salju. Ada musim salju di sana, Pak. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak punya tempat tinggal, tidak punya selimut, tidak punya makanan dan minuman, bagaimana sengsaranya mereka? Maka mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur sing temenanan atas apa yang kita miliki dan juga atas apa yang tidak kita miliki. Nah, itu sing angel. Nah, bersyukur atas apa yang kita miliki itu kayaknya gampang. Bersyukur alhamdulillah
alhamdulillah wis duwe lambi apik. Tapi kalau kita bersyukur terhadap apa yang belum kita miliki atau tidak kita miliki pamer. Misalkan kita lihat ada tetangga kita beli mobil, punya mobil, kita tidak punya mobil. Jangan di motoran, hutan-hutanan, panas-panasan, jajan yang numpak mobil. Paling anak saya atur buat kepanasan. Dan kita lupa bagaimana kita bersyukur atas apa yang tidak kita miliki. Alhamdulillah gue motor, gue mobil. Yang gue mobil orangnya nyelip macet kesuwen. Alhamdulillah gue motor, gue mobil. Servis mobil larang. Saya ketemu orang cukup. Urung yang misalnya serempet, kesenggol, penyok. Dari pajuk ke lalu hilang rasa motor. Maka kita alhamdulillah bersyukur atas apa yang kita miliki dan atas apa yang tidak kita miliki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan pengajian rutinan dibersamai dengan Milad Aisyah yang ke-108. Mohon maaf ini saya belum kelihatan yang berseragam Aisyah yang mana. Dijual. Tadi saya ketemu satu dan saya ikutin dari belakang di perjalanan ada ibu-ibu pakai seragam Aisyah satu tok biasanya. Halo Bu, coba mau izin bertanya yang warga Aisyah boleh angkat tangan. Seragam. Iya betul langsung seragam ya. Sama orang. Tipis. Lagi di jam 2. Paling gak masalahnya. Bu, ternyata sudah 108 tahun. Tadi sudah disampaikan tentang kiprah-kiprah Aisyah yang luar biasa. Maka kami sampaikan ibu-ibu Aisyah itu sebagai the best ya, madrasatul ula, ajmal madrasatul ula. Nopo itu? Pendidikan awal. Pendidikan bukan hanya yang awal, tetapi pendidikan awal yang terbaik itu lahir daripada generasi-generasi Aisyah. Betul atau betul? Insya Allah. Sekalipun tadi disampaikan ada TK yang hanya berapa Pak? Dari 20 berapa? 25. Satu sekolah MI ada 25 dan TK ada 5. Dan saya teringat tahun ini di SMP Muhammadiyah, ya saya tidak sebutkan angkanya berapa begitu ya. Ada yang hanya 2 siswa dapat. Tahun ini hanya dapat berapa? 2 siswa. Itu memang berarti menjelaskan bahwa pendidikan kita itu perlu ada evaluasi, perlu ada revisi. Tapi paling tidak disampaikan ibu-ibu Aisyah itu luar biasa dari pelosok sampai ke pelosok. Bahkan terakhir saya mendengar dari ketua Aisyah itu mau ada sekolah TK di Serang itu. TK atau ya TK di Serang, di Paten di sana itu udah ada tanah di sana mau bangun TK. Itu luar biasa. Nah insya Allah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya. Disclaimer dulu disclaimer itu apa? Ya peringatan dulu ya. Dalam hal ini bukan berarti kami yang menyampaikan, saya yang menyampaikan itu lebih paham, lebih mengerti dan lebih ahli dibandingkan dengan Bapak Ibu semuanya. Tetapi hanya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama belajar bagaimana menjadi orang tua yang terbaik menurut daripada Islam itu. Maka yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami bahwa setiap individu manusia baik laki-laki maupun perempuan, kula panjenengan sami punya satu kewajiban, punya tanggung jawab masing-masing. Dan di antara tanggung jawab itu ada tanggung jawab yang dimiliki oleh anak kepada orang tua dan juga tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya. Jangan sampai kita membelakangi bahwa ada istilah anak durhaka, tetapi juga kita jangan sampai lupa. Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa ada juga istilah orang tua durhaka.
Kayaknya lagi kerumuh orang tua durhaka apa ya. Selama ini kita selalu mendengarkan kisah-kisah tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tetapi secara tidak sadar kita itu ada istilah di dalam Islam orang tua yang durhaka kepada anaknya. Siapa orang tua yang durhaka kepada anaknya? Adalah orang tua yang tidak memberikan hak-hak anak sepenuhnya, termasuk di dalamnya hak agama. Atau orang tua yang tidak menunaikan kewajibannya kepada anaknya. Itulah orang tua yang durhaka. Maka perlu sekali dan penting sekali kita memahami apa sebenarnya tugas kita, kewajiban kita sebagai orang tua. Apakah tugas kita sebagai orang tua hanya memberikan sandang, pangan, papan saja? Oh tentu tidak. Masih ada hal-hal yang penting yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Maka teringatlah kita dengan satu firman Allah di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, maka peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi ada tanggung jawab, tugas yang berat dari siapa? Dari orang tua kepada anak-anaknya, khususnya bapaknya, agar keluarganya baik istri maupun anak-anaknya terhindar daripada api neraka. Penting apa sih? Penting banget. Lah bagaimana? Maka perlu kita sadari bahwa anak yang Allah berikan kepada kita statusnya itu sebagai apa? Ya sebagai anak, bukan itu maksudnya yang ingin saya tanyakan. Maksudnya Allah berikan anak kepada kita itu statusnya sebagai apa? Sebagai pemberian Allah yang berupa nikmat atau sebuah amanah? Nikmat atau amanah Bapak Ibu? Anugerah atau musibah? Anugerah. Nah ini karena kalau dari mindset awal saja kita harus paham, sehingga nanti dalam prakteknya kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Yang pertama kita sepakati bahwa anak itu adalah nikmat, anugerah. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surah Asy-Syura. Ya, salah surah ini, salah surah dari Asy-Syura. Siapa? Ya, alhamdulillah. Surah Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha. Milik Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Semua isi yang ada di langit dan semua isi yang ada di bumi itu milik Allah. Yakhluqu ma yasha, dan Allah itu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah bebas menciptakan manusia dengan bentuk yang seperti apa, itu haknya Allah. Hak prerogatifnya Allah, hak mutlaknya Allah. Yahabu liman yasha'u inatha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang tua sebuah anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah juga terkadang memberikan anak kepada orang tua berupa laki-laki. Kalau kita membaca tafsirnya itu begini Bapak Ibu. Terkadang Allah memberikan anak kepada orang tua perempuan semua. Anak pertama perempuan, anak kedua berharap laki-laki, boleh perempuan lagi. Bukannya lah, ayo Pak usaha lagi, mudah-mudahan laki-laki. Ternyata yang lahir anak ketiga perempuan. Bukannya lah, ayo Pak ke papa istri koma ya istilah. Keempat, diharapkan lagi-lagi ternyata perempuan lagi. Nyerah mana tidak? Belum nyerah. Lanjut kelima, ayo. Pokoknya pengen lagi Bismillah. Ya, doa setiap hari setiap malam, mudah-mudahan anak yang kelima ini anak laki-laki. Bilalah qadarullah para perempuan. Ya sudah Pak, kayak ini takdirnya perempuan kabeh. Wonten sing kados niku. Temeriki yang anaknya perempuan semuanya boleh anak-anak boleh. Atur kabeh. Perempuan semuanya berapa?
Usaha Kapan maning? baik, begitu. Dan juga ada yang sebaliknya, Allah karuniakan kepada orang tua berupa anak laki-laki semuanya. Siapa di sini anaknya laki-laki semua Bapak Ibu? Oh tadi berapa? Tiga laki-laki semua. Ada yang lebih dari tiga? Benar. Kaksal Pandawa 5. Ya. Sama kayak di tempat saya juga ada namanya Pak Hasan, itu kan putranya 5 laki-laki semua. Ya. Yaitu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pada usaha paling apa itu? Tampon ya. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga sebaliknya, awizawwijuhum dhukrana wa inatha. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan karunia kepada orang tua berupa anak laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah. Ya, kados kula ini, kula niku anak bareng putri, anak kedua putra. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu memberikan sudah adil seadil-adilnya. Jadi untuk kita boten usah iri-irinan. Bapak jenengan teman anak waduh ya, jadi ngerasa nggak usah gitu. Karena semua sudah ada hikmahnya, sudah ada porsinya masing-masing. Kita bersyukur saja, alhamdulillah ya Allah masih Engkau berikan aku berupa anak, buku anak kabeh, buku waduh kabeh, aku bersyukur. Karena di luar sana ada juga mohon maaf yang sampai hari ini Allah belum berikan karunia keturunan anak. Karena Allah menyampaikan wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman, dan mohon maaf Allah juga berkehendak memberikan ujian kepada seorang hamba, kepada orang tua tidak diberikan keturunan anak. Ada tidak ada. Sampai sekarang ada yang usianya mungkin mohon maaf sudah lanjut usia tapi belum memiliki keturunan aja. Kalau saya punya teman sudah menikah 7 tahun 8 tahun belum punya anak, tetapi Allah berikan kelebihan lain, usahanya sukses lancar, bisnis kamera, bisnis mobil, itu sudah bertahun-tahun lancar, omsetnya berapa? Puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tetapi mohon maaf, belum dikaruniai anak, sedih luar biasa. Bahkan sampun dilakoni tangan maaf bolak-balik umroh minta sama Allah. Tetapi kalau Allah belum berkehendak, belum memberikan kepadanya anak, ya sudah. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya kalau Allah sudah menitipkan anak kepada kita, kita sudah diberikan anak yang luar biasa, bu laki-laki, bu perempuan, niku ganteng, niku hayu, maka harus dijaga dengan betul-betul. Kenapa? Karena di sisi lain anak itu berupa amanah. Amanah itu harus dikerjakan apa benar? Harus. Kalau tidak dikerjakan dengan baik, kita akan berdosa. Kita ingat dulu sebelum kita diberikan anak, minta pagi siang malam sama Allah, berdoa ngomong ya Allah, tolong berikan aku keturunan laki-laki dan perempuan yang soleh dan solihah. Tetapi ketika sudah diberikan, kita ya jangan lepas tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas anak yang Allah berikan kepada kita, karena anak itu amanah. Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27-28 mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasul wa takhulu amanatakum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai engkau mengkhianati amanat atau titipan yang Allah berikan kepada Allah, ya. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai engkau mengkhianati amanat Allah dan Rasul dan juga amanah-amanah yang lain sedangkan engkau tahu. Dan dibarengi bersamaan Allah memberikan contoh langsung, wahai orang-orang yang beriman, engkau tak kasih harta, kamu minta harta, engkau tak kasih. Kamu minta keturunan, aku kasih juga. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah sesungguhnya harta benda yang engkau minta, yang engkau kumpulkan sampai dengan hari ini, itu berupa fitnah. Fitnah itu adalah bentuk bagian dari ujian.
Wa auladukum, dan anak-anak yang Allah berikan kepada kita semuanya itu juga fitnah, amanah yang harus dikerjakan, ditunaikan dengan benar. Makanya kita harus paham apa kewajiban kita terhadap anak-anak kita, supaya kita mampu memberikan hak-hak kepada anak kita, sehingga kita mampu menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menanamkan akidah yang baik. Apa Bapak Ibu yang pertama? Menanamkan akidah yang baik. Mohon maaf Bapak Ibu, kami sedikit menyampaikan terkait dengan tadi. Di awal kami sampaikan ada istilah orang tua durhaka. Kami ambil dari kisah nyata realita sekarang bahwa anak-anak itu seringkali menjadi bahan menjadi bahan korban, jadi korban pingpong. Apa korban pingpong itu? Anak-anak minta datang kepada bapaknya, kemudian bapaknya mengatakan, nah, ajak ganggu, lagi sibuk. Kayak kalau ibu ini baik. Kemudian anak itu datang ke ibunya, nah, ajak ganggu, ibunya lagi masak, nah, kalau bapaknya baik. Biasanya begitu. Ternyata pas dicek bapaknya lagi HP-an. Bapaknya lagi HP-an. Lagi apa? Lagi dolan Facebook Pro. Sinta sing dolan Facebook Pro. Mau cerita Facebook Pro kan gede kok ya. Penasaran. Nah ternyata ibunya juga lagi TikTokan. Dan TikTokan kalau masak lagi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah fakta yang terjadi. Sehingga jangan sampai dengan kesibukan kita melalaikan tugas kita, kewajiban kita kepada anak-anak kita. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Kenapa kok akidah menjadi hal utama yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita? Karena akidah itu merupakan fondasi, merupakan asas. Ya, simpel sederhana saja. Ketika misalkan ada sebuah bangunan yang di situ ada fondasi yang kuat, maka kalau kita ingin merobohkan bangunan itu, fondasi itu, maka butuh berapa banyak orang yang harus kuat merobohkan itu. Dan mohon maaf, biasanya juga harus dengan alat-alat yang berat, bantuan ya, bulldozer atau apa segala macam. Berbeda halnya dengan misalkan ada air minum di depan sini, misalkan saja ya. Wong nyatanya nggak ada ya misalkan ada di depan ini ada air minum, kemudian kita sentil ya, kita sentil begitu, cukup dengan tangan kita, nggak usah banyak orang. Yaitu perbedaannya orang atau anak-anak kita yang kita berikan fondasi akidah dengan orang-orang atau anak-anak kita yang tidak diberikan fondasi dengan akidah. Apa sih fondasi akidah? Tauhid, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengajarkan Ibnu Abbas rahimahullah. Apa yang disampaikan dia ulama, idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak muda, wahai anak kecil ulama, ketika kamu minta sesuatu, minta sama Allah. Sehingga Nabi seakan-akan mengajarkan apapun yang kamu minta, minta sama Allah. Minta diberikan kekayaan, minta sama Allah. Minta kelancaran dalam usaha, minta sama Allah. Minta kesembuhan dari penyakit, minta sama Allah. Karena segala sesuatunya milik Allah, lillahi mulkus samawati wal ardh. Dan hanya Allah satu-satunya yang mampu memberikan segala kebutuhan kita. Itu yang diajarkan pertama kali. Sehingga mohon maaf, ketika anak-anak kita sudah diberikan fondasi yang kuat akidah mengenal Allah, maka ketika anak kita besar mendapatkan apa yang dicita-citakannya, misalkan pengen jadi polisi, ketika dari awal sudah ditanamkan fondasi akidah yang kuat, ketika jadi polisi menjadi kepercayaan masyarakat. Ketika jadi polisi tidak korupsi, ketika jadi polisi mengayomi masyarakat. Begitu, karena apa? Karena sudah ada akidahnya. Kemudian cita-citanya pengen jadi dokter, tetapi dari kecil diajarkan akidah, ditanamkan akidah yang benar. Nah, nanti kalau kamu jadi dokter, tolong ngomong sama pasiennya, jangan curang. Belum nopo wonten dokter sing curang.
Napa wonten dokter sing boten ngomong pasiene? Wonten apa boten? Wonten. Niki sing matur tenan jenengan iki korban dokter lho. Kalau pernah ada cerita ya? Sampun. Kalau korban dokter, kenapa korbannya? Saya waktu itu sakit, periksa ke sebuah dokter, ke sebuah rumah sakit yang katanya terkenal dan katanya dokternya juga bagus. Saya rela itu dari pagi sampai siang. Kemudian datanglah saya dapat giliran dipanggil masuk ruangan. Ketika dicek, Mas, jenengan datang ke sini mau apa? Dokternya bertanya gitu. Ya dok, saya mau berobat. Apa sakitnya? Saya buka bajunya karena saya ada penyakit kulit begitu. Kemudian dokternya juga langsung ngomong begini, Mas, gak usah jauh-jauh ke sini, itu gak akan sembuh. Itu gak akan sembuh. Bayang loh, misalkan bapak ibu datang ke rumah sakit disampaikan begitu sama dokternya, pripun rasanya? Maka mau terjengkel, ya terus ini protes ini utang namanya dokter itu. Sakit hati itu terus sampai sekarang begitu. Dokter seperti apa? Apakah tidak diajarkan kasih sayang membantu kepada pasiennya kan begitu? Sehingga penting betul anak-anak kita mau jadi apa ketika besar, tetapi kita harus berikan kondisi utama dulu. Misalkan nanti anak-anak kita ya mungkin cita-citanya menjadi presiden misalnya, maka ketika sudah ada penanaman akidah di dalamnya, ketika menjadi presiden yang jujur, presiden yang amanah, yang dipercayai oleh masyarakatnya. Jadi penting sekali ketika menanamkan sebuah akidah pertama kali kepada anak-anak kita. Dan di antaranya adalah menanamkan muraqabah. Namanya muraqabah Bapak Ibu, sikap selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau sudah jadi pejabat, tolong ya, menjadi pejabat yang jujur. Kenapa? Karena Allah senantiasa mengawasi. Bu sepeser pun apa aja masih korupsi. Ya. Karena kan kebanyakan orang yang korupsi seakan-akan loh nggak ada yang tahu, padahal Allah senantiasa melihat, mengawasi. Maka penting yang pertama kali tanamkan akidah kepada anak-anak kita. Diajarkan mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Kalau sudah besar bagaimana? Ya diingatkan kembali tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak doa. Kenapa harus dengan doa? Karena perlu kita pahami usaha yang kita lakukan akan sia-sia. Kita pengen anak kita anak yang sukses, kita pengen anak kita anak yang pintar, kita pengen anak kita jadi pejabat, jadi presiden, tetapi kita hanya mengandalkan kemampuan kita yang terbatas. Tapi kita tidak pernah minta sama Allah, itu akan sia-sia. Jadi kita banyak doa kepada Allah. Ya Allah, tolong berikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah. Sebagaimana kisahnya siapa Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu banyak ya. Kisah dari para nabi, di antaranya ada Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Nah, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran? Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, kita berdoanya kapan Bapak Ibu? Sebelum anak kita lahir atau sesudah lahir? Sebelum dan sesudah. Sebelum lahir kita minta sama Allah, ya Allah tolong anak kami jadi anak-anak yang baik. Begitu juga ketika sudah lahir, anak kita selalu kita doakan senantiasa. Kapan? Setiap saat. Dan doanya bagaimana? Tinggal pilih. Kalau bisa syukur-syukur bisa apa kabar. Ada doanya Nabi Ibrahim. Itu saya sudah cantumkan di situ. Kemudian ada doanya Nabi Zakaria. Kemudian yang ketiga ada doanya Ibadur Rahman. Itu doanya orang-orang yang solid, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini ibu Aisyah butuh apal doa ini, buatan apal ya banget. Ibu, halo, siap ya makan? Yuk kita makan bareng-bareng. Rabbi ja'alni muqimas sholati
muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Coba ibu-ibu yang sebelah sini. 1, 2, 3. Sebelah sini ibu. 1, 2, 3. Seratus yang belakang bu, bareng-bareng 1, 2, 3. Alhamdulillah 90 ya. Baik, ini ibu sudah hafal. Pertanyaannya bu, kira-kira bapak hafal atau badan bu? Tanggung jawab bareng, aku tanggung jawab boleh itu. Enggak pak, dihafalkan bareng-bareng 1, 2, 3. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. 100. Langsung apa teman-teman? Oh, dihafal boleh sih mampu. Ya, itu doa yang pertama bu ya. Jadi doanya adalah meminta kepada Allah agar anak keturunan kita senantiasa ingat untuk melaksanakan ibadah sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, tolong jadikanlah aku dan anak keturunanku senantiasa mengerjakan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Tolong ijabahkanlah doa hamba. Itu yang pertama. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Doa Nabi Zakaria yang kedua. Surah Al-Imran. Rabbana. Terus Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Masya Allah. Ya kalau Rabbana, pokoknya kembali Rabbana hablana min azwajina. Kita lagi bareng-bareng ya. Rabbi habli minas sholihin. Biasanya disebut kita mungkin singkat, masih pendek ini. Itu boleh, tapi ada doanya dari Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa? Bisa bapak apa? Nanti silakan dibuka, dihafalkan. Ya kami sampaikan ya, syukur-syukur bisa hafal semua. Kalau salah satu ya 90 lah. Kemudian doa yang ketiga, doanya ibadur rahman. Nah ini bisa kita amalkan betul-betul ya. Insyaallah sudah hafal betul-betul. Karena kita kalau panjenengan sampai termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Gini apa gini? Ini kalau yakin? Yakin. Baik, kalau panjenengan sami ibadur rahman, apa doanya? Rabbana, ya keras. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pertanyaannya, adakah di sini orang tua yang mengajarkan 3 doa ini kepada anak-anaknya? Boleh anak-anak? Atau ada yang bawa anaknya maju ke depan? Halo? Halo? Oh jangan kan ngajari anak umur apa, ngajari apa. Nah penting Bapak Ibu kita ajarkan anak-anak kita untuk berdoa seperti itu. Bukan hanya kita saja yang butuh doa, tapi anak-anak kita juga butuh diajarkan berdoa. Maka mulai hari ini ibu-ibu, bapak-bapak silahkan hafalkan doa ini, amalkan dan ajarkan kepada putra-putrinya. Ini mohon maaf saya belum kelihatan ada putra-putri atau di luar aja. Belum.
Ada putra putri tidak di luar? Oh, itu ada satu. Insyaallah. Dek, yang pakai jilbab al-rupi nanti maju ya. Ya nanti maju ya. Nanti kalau saya minta maju. Ya baik. Itu yang kedua yang Bapak Ibu ya, memperbanyak doa. Ada 3 doa tadi, 4 ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Rabbil ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ditambah lagi Rabbi habli minas sholihin. Kemudian yang ketiga doanya ibadur rahman. Hamba pilihan Allah yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silakan yang hafal semua dihafalkan, diamalkan, didoakan. Kemudian yang hafal salah satunya silakan tidak menghafal. Bagaimana kalau tidak bisa pakai bahasa Arab? Bukan apa? Pakai bahasa Jawa boleh tidak? Boleh. Tadi kepripun coba bahasa Jawanya? Gusti Allah. Gusti Allah tolong paringi kula putra putri ingkang saleh. Assalamualaikum Ansal, tapi langkung saya dihafalkan doa itu. Siap menghafalkan? Ya. Siap diamalkan? Ya. Alhamdulillah. Karena apa Bapak Ibu kami sampaikan, kula panjenengan sami sing biasa ngaji harus wonten benten nek kali sing boten ngaji. Nggih napa nggih? Di Al-Quran itu dijelaskan, jangan kamu kira orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Orang yang seragam ngaji harus misalkan ya, kalau ibu-ibu yang menjaga menutup auratnya, bapak-bapak misalnya yang seragam ngaji ya senang sedekah, kan begitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ketiga? Mengedepankan dalam kelembutan. Apa maksudnya? Berarti boleh dengan kekerasan? Boleh atau boleh? Boleh dengan syarat. Boleh tapi hanya sebagian kecil saja. Ya, kecil banget peluangnya untuk melakukan kekerasan kepada anak, kecil banget. Harus mengedepankan kelembutan kepada anak-anak kita. Kenapa alasannya? Ya alasan sederhananya tadi adiknya mana? Boleh maju ke depan? Ya, mau dikasih kaki? Ayo, mau didampingi ibunya nggak apa-apa. Oh bisa nanti sama. Baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, oh ada mau maju? Gak apa-apa. Rasul menyampaikan inna rizqa la yakunu fi syai'in illa zana. Segala bentuk kasih sayang, segala bentuk kelembutan tidaklah menghasilkan kecuali sebuah keindahan. Mengajarkan anak itu sama saja dengan mendakwahkan orang lain. Apa mendakwahkan orang lain? Ketika mendakwahkan orang lain harus dengan strategi yang pas, harus dengan cara yang baik, harus dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nabi saja ditegur oleh Allah ketika berdakwah harus dengan cara yang baik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Wahai Nabi, ketika berdakwah hendaklah engkau dengan kasih sayang lemah lembut. Kenapa? Walaupun tafadhal walidul fadl min hauli. Kenapa? Karena ketika mendakwahkan, mengajarkan anak-anak kita tidak dengan lemah lembut, dalam artian dengan kasar, maka tidak akan berpengaruh terhadap hatinya. Malah justru tambah dongkol anak-anak kita. Niatnya baik, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, tetapi dengan cara kasar. Bocahku ya kon sholat ora belum sholat. Bocahku ya temen berapa bisa. Wonten sing kados niku. Boten lah. Tapi kita boten. Boten nggih. Sanes boten bener, boten insyaallah. Begitu harus dengan kelembutan. Kalau anak-anak kita ditanya, saya tadinya mau tanya sama anak-anak. Apa tanyanya? Tanyanya begini. Nah, kamu itu lebih senang ya diajarkan orang tua dengan cara yang lembut apa dengan cara yang kasar? Kira-kira jawabannya apa Bu?
Yang kedua pertanyaannya, berarti bapak itu kasar atau lembut? Bapaknya itu mengajarkan dengan kasar atau lembut? Nah sekarang ganti, ibunya mengajarkan anaknya dengan lembut atau dengan kasar? Kasar. Kalau saya tahu ketemu konten di TikTok tuh begini bapak ibu, pembelaan anak buat ibunya. Apa pembelaannya? Ibu sekasar apapun kepada anaknya, anaknya tetap nurut. Dia nggak begitu. Itu jeretan TikTok kok gitu malah. Itu pembelaannya Pak Jalan. Tapi sekali ayah, sekali bapak itu kasar kepada anak, akan membekas sampai dia tua. Betul atau betul? Betul. Ibu betul ya, ibu sejahat apapun ya, maksudnya bukan jahat dalam artian berpelan dan sebagainya. Biasanya kan ibu ketika mengasuh anak itu kan seharian penuh capek ngurusin anak, tiba-tiba anak bikin segala macam, kemudian udah marah seapapun marahnya ibu kepada anaknya itu seakan-akan ibunya lagi cerita romet. Kita tahu bapak kayak marah sekali seakan-akan dunia mau kiamat. Ya ini pengalaman saya. Dulu waktu kecil ya, ini cerita mudah-mudahan ada apa-apa bisa. Saya waktu kecil itu didikannya didikan militer bapak ibu. Didikan militer betul sekali. Kenapa? Pokoknya harus disiplin luar biasa. Jam 5 nggak boleh kemana-mana. Jam 5 sore sudah di rumah. Kalau jam 5 belum pulang ke rumah, ayah saya almarhum sudah siap-siap di rumah. Siap-siap apa? Pegang sapu. Pegang sapu. Buat apa kira-kira fungsinya sapu? Buat apa bukan? Jadi kok nyapu. Ya jadi kok. Saya ditanya, kira apa? Sapu aja, sapu betul. Gunanya guna apa? Dia nyapu. Salah gua. Tangannya di terus kakinya mana? Ingat sampai sekarang, bahkan saya pernah waktu itu mau kabur. Kecil-kecil mau kabur, usia SD kelas 3. Itu pengen mau kabur betul-betul. Tapi pas SD cilik kan polos, kabur yang ingin dia kan bisa apa-apa. Cuma bayi atau langsung ini. Yang ujung-ujungnya selama Surabaya lah balik lagi. Betul aja balik lagi. Sampai sekarang masih ingatnya. Yaitu didikan zaman dulu mungkin seperti itu, kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Betul atau betul? Betul. Anak sekarang begitulah sudah, kita malah balas. Kita dibalas itu betul. Sehingga ketika mengajarkan anak-anak kita perlu pahami bahwa bukan dengan cara kekerasan mampu melunakkan hati anak-anak kita, tetapi harus dengan cara kelembutan. Nah kita harus paham mana timing yang pas, waktu yang pas. Anak-anak kita Bapak Ibu ini melalui dengan penelitian yang saya lihat, yang saya baca, itu kalau kita mau menasihati anak, salah satu caranya adalah melihat waktu. Jangan sampai anak kita baru pulang, kita langsung tanya. Apalagi kalau kita tahu anak kita punya masalah, anak baru pulang langsung kita sampaikan, mau ngapain sekolah jajal. Jadi gue masalah menok. Maka sampaikan kira-kira anak kita dalam keadaan bohong atau tidak. Kalau pas dalam keadaan bohong, kita ngomongkan baik-baik. Nah, gimana hari ini kegiatannya? Apa saja kegiatan di sekolah? Senang apa tidak? Itu begitu. Kalau anak laki-laki pertama langsung dia ngomong, loh, kamu mau bayar sekolah jajal, gue pulang itu langsung mental lah itu. Dan faktanya yang terjadi di luar sana banyak anak-anak yang melampiaskan itu semuanya di luar. Mereka merasa di rumah itu seakan-akan tidak ada kenyamanan sama sekali. Loh, nama doa itu menentuan nih. Jawa sih lah masih belum mulai. Senang dolanan kalau bocah kaya, bocah dia. Padahal tidak tahu sebenarnya orang teman-teman yang di luar sana mengajar maksiat, kita tidak tahu. Itu fakta yang terjadi Bapak Ibu.
tawuran di SMP, tawuran di Purwodadi, saya tidak menyebutkan sekolahnya apa, keciduk sama polisi. Salah satunya ketika ditanya kenapa mas, gabut pak, gabut itu apa? Boten gadah gamelan, tentang beliau boten nyaman, isinya domain tok nam. Akhirnya keluar malam-malam jam 11 keciduk, bawa senjata tajam, bawa golok, bawa karet, bawa pacul. Nggak macul sih mas, tapi mau buat itu gangster itu fakta di lapangan begitu. Dan saya mohon maaf bapak ibu sering mendapatkan curhatan dari anak-anak remaja, termasuk di antara anak Karapi itu sering datang kepada saya, Ustaz, saya itu tidak nyaman di rumah, dapatkan di rumah. Kenapa? Ya, di rumah itu saya nggak temukan kenyamanan. Kenapa sih? Bapak saya sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Sudah besar SMA cerita dengan saya melakukan kebaikan-kebaikan nggak pernah dapat apresiasi. Saya dapat peringkat, dapat penghargaan dari sekolah, ya ngomongnya cuek-cuek baik. Nah kemudian ibunya di mana? Ibunya lagi merantau. Ibunya merantau, bekerja di luar. Sehingga ketika anak sudah capek dengan kegiatannya di sekolah, pulang mau cerita dengan siapa mereka bingung. Akhirnya melampiaskan dengan cerita mulai media sosial yang tadinya ada pacaran, ujung-ujungnya pacaran. Kenapa? Karena merasa diperhatikan sama pacarnya. Betul atau betul? Nah, kita perhatian dengan anak kita atau tidak? Insya Allah. Jadikan rumah kita itu rumah ternyaman untuk anak-anak kita curhat. Itu fakta di lapangan, bukan. Apalagi yang orang tuanya sama-sama merantau dan anaknya dititipkan sama bapaknya. Bahkan sih kata itu. Ya Allah, ini orang tuanya kemana gitu? Ya betul tujuannya mencari nafkah untuk anak-anaknya, tapi salah juga. Kenapa salah? Ada pendidikan yang harus diutamakan. Apa salah satunya? Pendidikan akidah tadi. Anak kita mau curhat sama siapa coba? Kalau kita ada di rumah, apa yakin anak kita mau telepon kita setiap hari? Tidak. Jangankan telepon selama di rumah saja kita kadang sibuk sibuk. Oke, gitu. Kadang saya kemarin itu lihat di warung makan mana gitu. Ada orang makan bareng, keluarga kumpul, ada anak, ada ibu, ada bapak, makan ya sambil dolanan HP deh. Kumpul berempat itu. Tapi saya lihat bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP, anaknya pegang HP, jadi mentelung HP kabeh. Gimana kapan dia tahu? Pecel lele. Betul. Di Surabaya saya masih ingat. Nanti bapaknya itu mas, itu nomor berubah. Maksudnya orang gantian orang sendirian. Maka menjadi muhasabah bagi kita, jangan sampai anak-anak kita mencari kebahagiaan di luar sana karena merasa di dalam rumahnya bukan menjadi tempat yang nyaman. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah menyampaikan nasihat dan arahan secara kontinu. Ada beberapa pertanyaan dari jemaah yang kami temukan. Salah satunya begini, Ustaz, saya itu boten kurang-kurang itu boleh buka kabar suku tak bukai ngomong masjid, tapi boten tangi-tangi apa dina tak emutna kalau ngaji tapi boten kurang ngaji. Lah si kepripun malih kula Pak, kula pun mencontohkan yang baik, kula pun tangi suku, kula pun ngaji, tapi kok dilalah anak saya kok bandel banget. Ya saya sampaikan loh, anak itu bukan bandel Pak. Kita harus ingat ada orang-orang yang lebih hebat dibandingkan kita. Kita bukan siapa-siapa. Ada orang yang statusnya nabi, tetapi anaknya tidak ikut soleh dengan orang tuanya. Siapa contohnya? Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang apa sabarnya? Sabarnya luar biasa, berdakwah berapa ratus tahun, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Bahkan ada yang menyampaikan 950 tahun. Dan mendakwahkan anaknya berapa tahun, berapa ratus tahun. Dan kurang-kurang. Tetapi anaknya mohon maaf
ikut bersama Nabi Nuh ketika mengarungi bahtera dengan kapal. Mengatakan bapakku, saya tidak ikutlah. Saya merasa aman ketika naik gunung. Insya Allah selamat. Akhirnya semuanya tenggelam kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Yang perlu kita sadari bahwa hidayah petunjuk itu mutlak milik siapa? Allah. Bahkan Nabi ditegur, Bapak Ibu, Nabi Muhammad solehnya luar biasa, ditegur orang yang maksum. Ya Allah, aku meminta kepadamu keringanan bahwa berikanlah hidayah kepada paman-pamanku. Siapa pamannya Nabi? Ali. Abu Thalib sing apik nggih. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya Allah, berikanlah hidayah Islam. Tapi apa? Allah katakan, fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sekalipun panjenengan minta hidayah kepadaku terkait dengan orang-orang yang engkau sayangi, maka kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Karena hidayah itu mutlak milik Allah dan hanya Allah yang berkehendak memberikan hidayah kepada siapa. Maka tugas kita minta sama Allah terus menerus dan kita terus mengajak anak-anak kita. Saya teringat lagu yang lebih populer Bapak Ibu. Mungkin putra-putri panjenengan yang hafal, atau mungkin panjenengan hafal. Tapi aku mau tanya ini lah, mau ke masjid. Liriknya begini, jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan. Hafal. Jika tidak bulan ini mungkin tahun depan dan seterusnya. Apa maksudnya? Kita positif. Jika hari ini anak kita dibangunkan sholat subuh angel, yang mau menawa besok gampang. Nek boten ngejang sakit yang ngejangnya paling nek boten ngejang paling ya bulan aja. Dan misalkan putra-putri kita bulan ini belum mau ngaji, belum mau sekolah, jangan putus asa. Ajak lagi, mudah-mudahan bulan depan mau ngaji. Nek boten pun nggak mau tahun ngaji, ya kita usaha ya Allah, mudah-mudahan tahun depan ngaji. Karena kita tidak tahu kapan hidayah itu akan datang kepada kita, kepada anak-anak kita. Jangan putus asa. Betul. Yang terakhir Bapak Ibu, terakhir betul adalah memberikan keteladan. Pulau panjenengan sami kalau ditanya anaknya pengen seperti apa, jawabannya bareng-bareng 1, 2, 3. Anak yang soleh, itu sudah pasti jawabannya. Tapi pertanyaannya, apakah cukup dengan harapan dan berdoa saja menjadi anak yang soleh betul-betul Allah kabulkan anak kita menjadi anak yang soleh? Tidak. Kita pengen anak kita jadi anak yang soleh, tapi paling tidak minimal kita memberikan contoh agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Orang tua berharap anaknya bisa ngaji, pintar ngaji, berarti orang tuanya harus bisa ngaji. Orang tuanya pengen anaknya bangun sholat subuh, berarti orang tuanya harus bangun sholat subuh. Itu karena ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu sih benar. Dan misalkan wonten Singapura ya karena dicolong bae buahnya. Makanya kalau di masyarakat itu loh kayak bocor, jadi kayak teman anaknya sama sini. Oh ya member. Ini apa gitu? Loh kayak bocor sama sini pinter teman gitu. Oh anaknya Pak Suro, oh ya member. Kan begitu. Kenapa? Karena kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang rajin sholat, berarti kita harus mencontohkan anak-anak kita rajin sholat. Kita pengen anak kita pintar ngaji, ya harus mengajarkan dia ngaji. Jangan salahkan anak kalau rajin tiktokan, berarti orang tuanya rajin tiktokan. Jangan salahkan anak kita dolanan HP baik, itu tandanya Wong-wongnya di dolanan HP baik. Kita melarang anak kita untuk merokok, tapi dilarang kita merokok. Oh, bocah cilik dari merokok udut
Sing marah siapa ya bapak? Isin ngomong betul. Isin wong. Wong tuwa ngajari sing ora bener ya ape begitu. Gini apa gini? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini malu sekali kalau kita di hadapan anak-anak kita coba tolong berikan teladan yang baik. Bukan nangis seperti itu, yang penting menara baik. Coba Bapak Ibu renungkan, kita pengen anak kita seperti apa, dan kemudian sudahkah kita memberikan contoh kepada anak kita sesuai dengan harapan kita atau belum? Itu menjadi muhasabah kita. Kita pengen anak kita menjadi anak yang baik, anak yang pintar ngaji, ya kita salah satunya sekolahkan yang baik. Di mana? Ya di tempat yang diajarkan ngaji, kan begitu. Gini apa gini? Sama dekat Bapak Ibu? Paham? Sakit diamalkan? Insya Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita menjadi anak keturunan yang baik, yang soleh dan solehah, mampu menggandeng kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, ya seperti biasa ya rutinitas kita sebelum kita akhiri bersama, kayaknya tampaknya keramkan mau warisan. Sudah paham apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Paham ya, boleh izin angkat tangan kanannya sing tinggi lah. Kalau saya isi-isi insya Allah bersih, insya Allah wangi. Sudah? Kita bayangkan pelan-pelan 1, 2, 3 kan? Pelan. Jalan 2, 3 tambah cepat 1, 2, 3. Paling cepat, paling sehat, paling lambat. Asam. Sudah? Sudah. Kemudian tangan kanan lagi, bayangkan di depan kita ada kerikil yang banyak. Kita ambil, tarik ke belakang. Bayangkan ada orang yang panjenengan tidak suka di depan panjenengan, tapi bukan saya. Dan dalam hitungan ketiga, lempar orang itu sekeras mungkin. 1, 2, 3. Ambil lagi, masih banyak. Ya, kita ambil, pilih yang paling gede, segede-gedenya ambil. Ya waktu ya. Kemudian kita bayangkan di depan kita ada setan sing gunanya goda kita untuk beribadah. Ya maksudnya bukan dengan jembatan dengan kami ya, 110 juga. Maksudnya anggaplah di depan kita persis gitu ya, ada setan sing ganggu kita, malas ibadah, malas sedekah, malas sholat, malas ngaji. Setelah kita lempar, mudah-mudahan setan itu pergi dan kita sergap ngaji. Itu ketiga, 1, 2, 3. Latihan lempar jumroh. Masih tangan kanan, sekarang dipindahkan ke sebelah kanannya. Ada pundak, silakan dipegang. Silakan dipijet. Saya biasa bikin sendiri. Silakan. Dipijet boleh, mau didorong sekalian ya nggak apa-apa. Sudah? Nah itu kan dulu pundak. Kami nggak cuma dipijet-pijetan ya. Ya hanya dipermudah saja ya. Sudah? Sudah jauh ya. Sudah, sekarang ganti tangan kiri. Ya, tangan kiri diangkat setingginya, alhamdulillah saya bersih ya. Insya Allah bersih. Kalau yang basah nggak apa-apa. Insya Allah itu basah dari surga gitu ya. Sudah? Yang tangannya tinggi. Ya, oke, goyang-goyang ya. 1, 2, 3, pelan-pelan lagi. Masih keram ini. Sudah? Ya, kiri biasanya akan dipakai. Dalam 3, 1, 2, 3, cepat. Oke. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, sekarang kita tarik ke depan. Nah, pergerakan saja. 1. Ini cocok buat ibu-ibu Asia. 2. Ambil lagi. 3. Ya, cukup. Sekarang pindahkan ke sebelah kirinya. Gantian ibu di belakang. Jangan kemarin dipujitin gitu kan. Kontrakan panjangan surga menjadi badan.
pasti saya suruh. Bu, Pak, sambut tambah sehat mudah-mudahan. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini membahagiakan kita bersama. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berkumpul di tempat yang baik dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dikumpulkan pula di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kamu cekap? Coba main. Alhamdulillah. Oke, syukur kontur, sehat-sehat di rumah, baik-baik sama anak di rumah, ampun galak, sering-sering ngobrol dengan anak, sampaikan progresannya, dan ampun kesupen. Bandingin apa? Sarapan. Bukan dari sarapan ya? Sarapan syukur-syukur, barang putra-putri, naikkan suap-suapan romantis. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mohon maaf apabila banyak kekeliruan yang kami sampaikan. Alhamdulillah,